Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Adam Makaji dalam program Mutiara Islam. Sahabat madrasah yang insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah dan penuh hikmah ini, kita akan membahas satu tema yang insya Allah akan menjadikan keluarga kita, terutama anak-anak kita, menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah percakapan Luqman Al-Hakim dengan putranya. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh seorang yang ia bukanlah seorang nabi ataupun rasul, namun namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ialah seorang yang bernama Luqman yang berjuluk Al-Hakim dan putranya. Sahabat madrasah, Luqman adalah seorang laki-laki yang hakim atau bijaksana, yakni orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia terkenal dengan nama dan dijulukan Luqman Al-Hakim. Menurut satu pendapat, ia adalah seorang nabi. Namun pendapat yang lain menyatakan ia seorang wali yang soleh. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya diceritakan dalam Al-Quran. Sangat istimewa dan ini akan menjadikan nasihat untuk anak-anak kita. Sahabat madrasah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mengawali nasihatnya dengan memperingatkan putranya dari syirik. Ini adalah nasihat pertama untuk putranya, bahwa Luqman Al-Hakim memerintahkan putranya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, dengan menjauhi dan menjemput syirik sebagai kezaliman yang besar. Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firman-Nya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Sahabat madrasah, inilah kebiasaan para nabi dan orang-orang yang soleh, yang mereka memprioritaskan untuk diajarkan dan disebarkan adalah iman kepada Allah dan menjauhi syirik. Inilah perintah yang pertama yang hakikatnya kita ajarkan kepada anak kita atau kepada anak didik kita, sebagaimana kita di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Kenapa? Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Sahabat madrasah, setelah Luqman Al-Hakim mengokohkan iman dan tauhid kepada putranya, setelah memperingatkan putranya bahwa bahaya daripada syirik, Luqman Al-Hakim pun melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir.
Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk sebesar biji sawi, sekecil apapun itu, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan maha mengetahui hakikat dari perkara tersebut. Lanjutan dari surat Luqman ayat 16. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, dengan nasihat ini Luqman memberikan pemahaman kepada putranya bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Sampai-sampai seandainya ada suatu perbuatan buruk sebesar biji sawi pun, maka itu tidak menjadikan Allah lemah sehingga tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahuinya dan akan mendatangkannya di hari kiamat dalam bentuk balasan. Dimanapun keburukan itu dan dimanapun keburukan itu dilakukan. Sahabat madrasah, marilah kita perhatikan. Hal pertama Luqman Al-Hakim sampaikan adalah memperingatkan putranya untuk iman dan perkokohkan tauhid, sehingga menjadikan syirik itu adalah hal yang paling dijauhi, dan memberinya sebuah pelajaran tentang bagaimana mensyiarkan tauhid, mengesahkan Allah. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis sahabat Jundub bin Abdullah yang berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun khuzawirah. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, tsumma nata'allamna al-Qur'an fazdarna bihi iman." Dahulu kami bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda akhirul zaman, dan waktu itu kita menjelang usia balik. Kami pun belajar tentang iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami dengan. Jadi sahabat madrasah, pada nasihat yang awal ini, perkara iman itu sangat didahulukan dan diprioritaskan atas seluruh amal lainnya, karena amal seseorang tidak akan diterima selama ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna naqira." Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dolimi sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 124. Saudara-saudara seiman, sahabat madrasah, khususnya ayah bunda siswa-siswi MTSN 1 Kota Gorontalo. Setelah Luqman Al-Hakim mengajarkan tentang iman, tauhid, Luqman Al-Hakim pun kemudian mengajari putranya tentang furu' syariat Islam. Setelah sebelumnya ia mengajarkan tentang akidah. Karena di ayat selanjutnya ia mengatakan dalam Quran surat Luqman ayat 17, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara penting. Quran surat Luqman ayat 17. Ayat tadi sangat jelas nasihat dari Luqman Al-Hakim, memerintah putranya dalam nasihat untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan paling utama setelah iman, yaitu salat, karena salat merupakan ibadah fardu dalam syariat semua umat terdahulu. Kemudian Luqman menasihati putranya agar senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar setelah memerintahkan salat, yaitu mengajak orang berbuat baik dan melarang untuk melakukan kemungkaran. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, di akhir mutiara Islam ini kita harus
mengetahui bahwa kesimpulan daripada dua nasihat utama, bahwa iman, tauhid, sholat, dan mengajarkan atau mengajak pada ma'ruf dan nahi mungkar adalah dua pilar penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh, terutama kita di lingkungan madrasah. Kita berharap semoga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang beradab dengan selalu memanfaatkan lingkungan madrasahnya dengan cara selalu belajar agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dengan meningkatkan keimanan dan selalu mengerjakan sholat dan mengajak kepada ma'ruf dan nahi mungkar. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tentang iman dan sholat serta mengajarkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Luqman Al-Hakim pun selalu mengajarkan kepada putranya untuk bersabar. Kenapa? Karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim. Jadi sahabat madrasah, beriman itu harus disertai dengan sabar untuk tetap terus berpegang teguh dengannya. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar membutuhkan kesabaran untuk dapat melakukan atau melalui rintangan yang menghalangi. Begitu pula dengan ibadah. Setelah itu Luqman menasihati putranya agar berakhlak mulia. Nasihat terakhir ini sangatlah paling kokoh dan harus diutamakan pada anak-anak kita. Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, "Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Quran surat Luqman ayat 18. Sahabat madrasah, semoga di madrasah tercinta kita ini, sebagaimana prinsip utama bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Semoga menjadikan nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim itu bisa ditanamkan pada anak-anak didik kita. Di akhir Mutiara Islam ini, saya ingin memberikan informasi kepada semua sahabat madrasah bahwa sombong itu ada dua. Pertama, mengetahui kebenaran lalu menolaknya, karena yang menyampaikannya lebih rendah status sosialnya, lebih sedikit hartanya, lebih muda usianya dan semacamnya. Dan sombong yang kedua, yaitu merendahkan orang lain. Kedua jenis sombong ini termasuk dosa besar, sahabat madrasah. Untuk itu, semoga kita menjadi pribadi atau muslim yang selalu mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah selalu mengkokohkan iman kita dengan selalu mengisyaratkan ketauhidan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah selalu mengajarkan sholat 5 waktu. Selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan terakhir, selalu bersabar dengan apa yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah dan amal kita, dan tidak pernah sombong dan menjauhi kesombongan di sekitar kita. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, cukup sekian apa yang kita bisa bicarakan atau kita bisa sharing pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada Mutiara Islam berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.